Closed doors, I'm a fool for your love. Garcu Dreamers di film di sini. Nah, kali ini kita akan bahas summary full untuk One Piece di chapter 1076. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Serta pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, dimana judul untuk chapter kali ini adalah Old Friend, yang ternyata bukan mengacu ke hal yang kita lihat di spoiler kemarin ya, yang bisa dibilang untuk artinya ini cukup multi tafsir lah, bukan cuma satu saja. Tapi oke lah, kita akan langsung saja. Dimana di chapter ini, seperti yang sudah dijanjikan di minggu lalu, kita akan mendapatkan color speed yang menurut saya color speed untuk chapter ini cakep banget sih. Dimana untuk Tante Robin, aduh dia menawan sekali. Untuk Teteh Nami pun sadar atau tidak, Oda selalu nempatin Nami di highlight tiap color speednya. Ya ibarat Nami ini udah kayak maskot cewek lah dari serial One Piece ya, tapi emang cantik banget sih untuk Teteh Nami. Oke, kita langsung masuk ya ke isi dari chapter ini. Dimulai langsung dari apa yang terjadi sebelumnya. Di sini Zoro dia mendengar teriakan Nami dari jauh dan dia pun berkata bahwa mereka harus melindungi semua Vegapunk dan bahkan menolong semua nakamanya. Tapi perlu diingat di sini kita tidak diperlihatkan sama sekali keadaan dari grup-grup yang lain seperti di chapter sebelumnya. Luffy dan Zoro pun akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Jadi mereka tidak bisa membawa-bawa si Pinol terus-menerus ketika mereka bertarung. Dan Kaku pun di sini dia berkata kepada Luffy, "Jika kita bisa melalui ini secara bersama, aku akan memperbolehkanmu untuk memborgolku lagi." Yang di sini pun Luffy menjawab, "Oh, boleh. Baiklah, si." Dan Luffy pun bertanya kepada Lucci, "Setelah pertarungan ini selesai, kau tidak akan mengincar nakama atau Vegapunk karena tidak bisa mengalahkanku kan?" Yang aduh, ini bocah sialan nih, besar kepala emang sekarang kapten kita Luffy. Yang sebenarnya emang bener sih, cuma lucu aja Luffy ngomong kayak gitu. Dan di sini Lucci pun menjawab, "Baik untukku, karena pertama aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan setelah kau mati, barulah semua nakamamu akan kubunuh juga." Mungkin buat yang nggak ngerti maksudnya, di sini sebenarnya Lucci setuju dengan perkataan dari Luffy yang nggak akan ngincer nakama atau Vegapunk sebelum dia berhasil ngalahin Luffy. Yang sebenarnya kita juga tahu nggak mungkin Lucci bisa mengalahkan Luffy di sini. Yang jadi sebenarnya bisa dibilang ini jawaban-jawaban dari orang yang sangat gengsi lah, atau dengan pride tinggi untuk Lucci juga. Ya beda lah sama Kaku yang lebih easy going, yang wajar sih gengsi bos dikalahin sama bocah sejak lama. Dari sini pun Shaka dia memberikan kuncinya kepada Luffy yang ya penonton kecewa nih. Kirain Luffy dia bakal ngancurin pakai hakinya untuk borgol batu laut tersebut. Yang memang sih kalau dihancurin nanti bakal bingung untuk masangnya kayak gimana lagi. Dan di sini pun Shaka bilang, "Kalian bebas melakukan apapun asal menjaga keselamatan dari Stella." Di sini pun Luffy langsung membuka borgol Lucci dan Kaku, walaupun di sini sebenarnya Zoro belum mempercayai mereka. Nah, sadarkah kalian, Zoro dari dulu emang tipe orang yang gak gampang percaya sama orang lain. Seakan-akan Zoro ini punya trust issue lah. Mungkin yang terdekat di Onigashima lalu, waktu X-Drake menolong bersama-sama, di mana Luffy sudah santai-santai saja, tapi Zoro masih tetap belum nerima dia. Lalu jika kita tarik mundur sangat jauh sekali, di Water 7 lalu, Zoro bahkan sudah menyebut Robin tante kita sebagai pengkhianat, tapi Luffy tetap yakin jika Robin masih nakamanya. Yang masalah trust issue ini sangat mirip sekali dengan Mihawk dan Crocodile, di mana Mihawk juga dia nggak percaya siapapun kan dari perkataan Crocodile tersebut. Untuk Crocodile sudah tahu sejak lama lah. Apakah hubungan Zoro dan Mihawk, Luffy dan Crocodile? Wah, apakah teori Bekasi ibu dan anak akan cocok? Lanjut. Di sini pun Luffy dan Lucci mereka melawan S-Bear atau Kuma, di mana Zoro dan Kaku melawan S-Hawk. Di sini Luffy pun menggunakan mode Gear 4-nya kembali dan Lucci masuk ke mode Zoan tapi bukan Awakening-nya. Yang kira ini Luffy dia nggak akan pakai mode Gear 4 lagi setelah punya hybridnya. Cuma penasaran aja sih, masih ada dampak haki capek lagi nggak ya untuk Luffy di mode Gear 4-nya? Plus kenapa juga waktu sebelumnya dia melawan Lucci di bawah malah masuk ke mode Gear 5-nya? Yang fix banget sih, Oda cuma buat ngejelasin Vegapunk terkait The White Warrior dan Buah Iblis nikah saja. Untuk aku sendiri, dia tetap berada di mode manusianya yang akhirnya terungkap jika S-Hawk dia memiliki kemampuan Buah Iblis Supanomi yang sebelumnya dimakan oleh Dust Bones atau Mr. 1 yang dikalahkan Zoro di Alabasta lalu. Jadi seluruh tubuhnya memiliki karakteristik dari baja.
Dan satu double page yang luar biasa, kita melihat Luffy bersama dengan Lucci dan Zoro bersama dengan Kaku. Mereka mengeluarkan combo serangan untuk menyerang Seraphim. Luffy dia menggunakan Kongannya, di mana Lucci dia menggunakan serangan favorit kita yaitu Rokuogan. Zoro dengan Rengoku Onigiri dan Kaku menggunakan Rankyaku, Hakurai, dan kedua Seraphim pun lempar jauh dari lab tersebut. Dan kita pun berpindah ke Vegapunk yang asli, aka Stella, di mana dia bangun sudah berada di sebuah penjara rahasia di dalam lab tersebut. Vegapunk dia sudah kembali ke wujud orang tuanya dan dia pun terluka dan terborgol. Vegapunk di sini dikunci bersama agen Chipper lain yang sudah menghilang berminggu dan berbulan-bulan lalu, mulai dari CP5, CP7, dan CP8. Tepatlah seperti perkataan Lucci di awal mereka sampai ke Pulau Egghead, yang ternyata benar saja mereka semua berada di dalam lab tersebut, dan Vegapunk pun bingung kenapa dia tiba-tiba dari penjara, dan dia juga berkata bagaimana penelitiannya tentang Poneglyph berhasil diendus atau masuk ke telinga pemerintah dunia, yang pasti ada hubungan dengan pengkhianat tersebut yang membeberkan semuanya. Yang jadi inilah sepertinya salah satu alasan dia harus dihilangkan oleh mereka, yang sama persis lah berarti ya dengan case O'Hara dari Profesor Clover. Yang kita pun di sini langsung berpindah ke Elbaf yang secara spesifik di bar dekat pesisir. Di sini Shanks dan seluruh bajak laut Akagami sedang minum-minum di sana. Terdapat bocah raksasa besar yang meminta Shanks untuk membawanya berlayar, tapi Shanks menolaknya. Yang ini persis banget kayak dulu ketika Luffy kecil, di mana cewek bar memberitahu anak itu untuk menyerah saja. Lagi-lagi persis seperti Makino kan, yang biasanya sih Oda kalau nunjukin ada bocah Elbaf kayak gini biasanya ada maksud tertentu nih untuk di masa depan, di mana beberapa kapal dari Shanks Grand Fleet ada di dekat pulau tersebut dan memberitahu jika bajak laut Kid pergi menuju Elbaf. Yang mereka pun akhirnya membicarakan hal itu di bar bersama-sama. Di mana pertama yang berkata adalah Ben Beckman. Di sini dia bilang musuh kita pasti benar-benar marah, dan di sini Lucky Rocks pun merespon, "Hey, lihat siapa yang bicara. Kau pikir mereka punya permasalahan dengan siapa?" Shanks pun berkata lagi, "Sepertinya aku terlalu banyak bicara ya." Ya, tidak bisa disalahkan juga karena aku baru saja bertemu teman lama atau old friend yang menjadi judul untuk chapter ini yang saya kira dia sudah mati. Di sini Shanks berdiri dari kursinya dan lanjut berbicara, "Aku tidak mau memberi banyak kerusakan di tempat ini. Apa kau mau menolong kami, Dory, Brogy?" Dimana di satu double page yang luar biasa, kita bisa melihat Shanks sedang berbicara dengan Brogy, Dory, Karse, Oimo, dan beberapa raksasa lainnya. Yang kita lihat mereka ternyata sangat senang terhadap Shanks, yang menurut saya ini sangat gila sekali. Buat yang lupa, Dory dan Brogy itu adalah raksasa dari Little Garden lalu. Untuk Oimo dan Karse itu adalah raksasa di Pulau Enies Lobby yang ditaklukkan oleh Sogeki. Mereka memang dikenal sebagai bajak laut yang kuat setidaknya 100 tahun yang lalu. Gila banget kan, sudah lama sekali. Mereka pun menjawab Shanks dengan sebutan, "Siap brother, kita siap membantumu." Shanks bersama yang lain berjalan ke lokasi Kid. Di sini pun Shanks meminta Rockstar untuk pergi duluan dan berbicara dengan Kid sebelum pertarungan dimulai. Rockstar katakan kepada Kid dia bisa bertarung melawan kita sekarang atau dia bisa menyerahkan Rod Poneglyph dan pergi. Yang waduh, ya kali ya, Kid yang seegois kapten kita bakal menyerah dari pertarungan yang sejujurnya pertarungan ini pasti tidak dapat terelakkan. Dan kita pun berpindah ke kapal Kid. Mereka sudah melawan beberapa armada dari Shanks di tengah laut. Di sini Killer pun berkata kepada Kid, "Hey Kid, di pertarungan kita sebelumnya kau bahkan tidak sempat melihat wajah dari Shanks. Kali ini kau tidak akan hanya kehilangan sebelah tangan saja." Dan Kid pun menjawab, "Kita bisa khawatir akan hal itu jika kita kalah nanti." Dan chapter pun ditutup dengan Shanks dan yang lainnya berjalan menuju lokasi Kid. Yang sejujurnya ini sangat gila-gila sekali. Duel di antara rambut merah akhirnya akan benar-benar terjadi untuk Kid dikasih melawan Shanks, dan kita juga tahu Law sebelumnya melawan Peach. Ini benar-benar udah saling paralel satu sama lain. Dimana untuk perkataan Lucky Rock yang mengarah ke Ben Beckman emang berarti alasan Kid kesal dengan bajak laut Shanks sebelumnya kemungkinan besar karena Ben Beckman ini ya, yang entah dengan alasan apa kenapa Kid sampai kesal dengan Ben Beckman. Apa jangan-jangan Ben Beckman juga lah yang memotong tangan Kid yang entah dengan menggunakan apa, atau jangan-jangan hanya dengan tembakannya saja. Wah, gila sekali jika seperti itu. Karena ingat, Killer bilang mereka sebelumnya tidak sempat bertemu dengan muka Shanks. Yaitulah ketika melawan seorang Yonkou tidak mudah untuk langsung bertemu dengan kepalanya, kita bisa musnah duluan.
Sama seperti Uroge ketika dia melawan Komandan Big Mom, bahkan pada saat itu dia belum sempat melihat Big Mom tapi sudah kalah duluan. Yang jika begitu berarti Ben Beckman sangat kejam sekali. Nah, jadi itu untuk video kali ini, dan seperti biasa, untuk pembahasan analisis yang lebih dalam lagi akan kita bahas di video review seperti biasa hari Jumat nanti ya. Serta pastikan juga kalian tonton video review nanti ya. Kami dari DM Merchandise akan bagi-bagi voucher spesial hingga Rp100.000. Jadi sekali lagi, pastikan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya. Jika kalian ada beberapa pertanyaan, kalian bisa langsung tuliskan juga di kolom komentar di bawah ya, yang mungkin akan kita bahas di video review nanti. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.